Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys. Jadi di kesempatan kali ini saya akan melakukan tes untuk sebuah grafikat. Apa itu grafikatnya? Ya, di sini saya memiliki varian dari Gigabyte GeForce GTX 1050 2 GB G1 Gaming ya. Apa yang spesial dari grafikat G1 Gaming? Jadi grafikat G1 Gaming ini merupakan grafikat GTX 1050 2 GB yang memiliki boost clock paling tinggi di kelasnya, dan dia hampir mendekati GTX 1050 Ti di versi terendah ya. Nah, kita akan coba lihat untuk unitnya seperti apa. Oke, jadi untuk seri Gigabyte G1 Gaming ini memiliki dual fan WindForce ya. Ini ada dual fan WindForce dengan heatsink berwarna chrome di bagian belakang, dan ini unitnya masih bersih banget. Bisa dilihat untuk gold pipe di bagian belakang masih cerah. Kemudian untuk baut-bautnya juga masih kinclong ya, buat fan-nya. Kemudian PCI Express 16 kali dengan ornamen orange dan hitam. Di sini ada strap orange berwarna hitam dan dengan material yang sangat solid khas dari Gigabyte. Kemudian untuk port displaynya di sini ada banyak banget, yaitu ada satu buah display port di bagian atas ya. Saya lepas aja. Kemudian ada tiga buah HDMI port gold plate ya semuanya, dan satu buah DVI port ya. Jadi multiple displaynya mantap banget guys, banyak banget ya. Oke, dan ini juga masih kinyis-kinyis kinclong. Kemudian di bagian atas di sini ada ornamen tulisan Gigabyte Fun Stop RGB Function ya, untuk Fusion ya. Untuk di sini akan mengeluarkan LED RGB, red, green, blue. Untuk tulisan Gigabyte dan Fun Stopnya bisa disetting pakai aplikasi Aorus Engine ya. Kemudian membutuhkan 6 pin port tambahan. Tentunya di sini TDP dari 6 pin port tambahan itu di kisar 60 sampai 75 watt. Dan kemudian di bagian belakang menggunakan backplate ya. Backplate-nya di sini tuh fungsinya benar-benar fungsi untuk mendinginkan atau mengurangi panas saat sudah bekerja full load ya. Kemudian untuk membuang panas tentunya, dan segel masih utuh dari distributor resmi di Indonesia, yaitu PT Nusantara Jaya Teknologi. Kemudian untuk serinya teman-teman bisa lihat di sini GVN 1050 G1 Gaming 2GD. Mantap jiwa guys. Just kinyis kinclong, no karat ya, kondisinya mulus bersih dan sangat terawat sekali. Mantap. Kita akan langsung coba tes untuk benchmark sintetis guys. Kita pasang dulu di rig. Oke, jadi sudah terpasang guys untuk grafikatnya. Di sini saya supply dengan PSU Cooker CMX 780 plus bronze. Kemudian saya menggunakan port HDMI dan membutuhkan 6 pin port tambahan. Dan kita akan nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ciamik Soro, mantap jiwa. Suara kipasnya benar-benar senyap guys, mulus, dan itu sudah idle. Kemudian RGB-nya juga berfungsi dengan normal, mulus ya. Sudah display, sudah tampil. Kita akan paskan dulu tripodnya. Oke, jadi ini saya tes per 18 April jam 11.51. Kita masuk sistem dulu. Sembari kita perdekat ya. Oke, jadi resolusi layar sudah berubah karena ini merupakan tes kedua yang saya lakukan, di mana tes pertama tadi saya sudah tes menggunakan Firestrike, dan kali ini saya akan menggunakan Firestrike juga untuk video yang lebih runut ya guys. Kita akan buka dulu aplikasi pendukungnya. MSI Afterburner sudah terload di 36 derajat Celcius. Kemudian ada GPU-Z dan HW monitor. Kemudian kita juga akan buka aplikasi 3D Mark untuk melakukan benchmark sintetis ya. Oke, kita paskan di bagian GPU aja untuk monitoringnya. Oke, kita akan look up di websitenya untuk melihat spesifikasi dari grafikat ini.
Kita buka di dashboard GPU Z ya, tampilannya seperti yang di layar guys, sama persis, yaitu dari Nvidia GeForce GTX 1050 G1 Gaming ya, kodenya di bawah. Arsitekturnya GP107 dengan 640 core dan render texture mappingnya per 32 dari 32/40. PCI Express 16 kali berjalan di 3.0, saat ini posisi di 3.0. Shadersnya ada 640 ya, direct support tentunya 12. GDDR5 Hynix 2GB, 128 bit untuk bus width-nya, dan untuk driver version saat ini sudah update di 5.12/15. DCH Windows 10 64 bit bahagia ya. GPU clock kita cross check di website 1418, memory clock 1752, dan boost clocknya di 1531. Semua fitur ada kecuali ray tracing ya. Dan di sini untuk suhu idle kipas tidak berputar di 39 watt, 39 derajat, di mana suhu terendah di 37,4 derajat Celcius ya guys ya. Jadi super adem guys, mantap. Oke, di sini kita akan jalankan benchmark Firestack secara penuh. Untuk mengetahui skornya secara valid dari graphic card ini, kita langsung jalankan di resolusi layar Full HD guys. Jadi di graphic card ini kipas akan berputar saat menyentuh suhu 60 derajat Celcius, di mana tes pertama tadi suhu tertinggi hanya di 60 sampai 61 derajat Celcius. Kita lanjutkan tes kedua, di sini menggunakan Firestack. Untuk grafik tes 1 ya, Firestack grafik tes 1, kita akan lihat di on screen display-nya, teman-teman bisa perhatikan. Oke, sudah tampil di layar ya guys. Untuk on screen display-nya average di 50 fps, temperatur di 50 derajat Celcius, fps terkini di 37 fps, 38 fps, dengan TDP di 70 watt, average di 70 sampai 73 watt lah ya, kurang lebih ya. Dimana di website tadi tertera di 75 watt untuk TDP dari graphic card ini, thermal design powernya. Jadi tidak terpaut jauh dari website ya, dari tes yang saya lakukan sendiri. Oke, di sini hampir 1000 frame guys. Jadi dari 1050 Ti yang saya tes itu rata-rata mendapatkan 1000 frame. Namun untuk graphic card GTX 1050 G1 Gaming kali ini dia di angka 950-an. Jadi hampir mendekati GTX 1050 Ti dari Firestack yang saya lakukan dengan spesifikasi komputer yang sama guys. Oke, lanjut ke grafik tes 2. Temperatur di 55 derajat Celcius dengan FPS average di 47 fps, posisi real FPS di 26 fps. Suhu di 57 derajat Celcius, tentunya kipas masih belum berputar dengan TDP 68 watt saat ini. Ya, ini sudah hampir masuk ke 60 derajat Celcius. Ya, masuk ke 60 derajat Celcius, turun lagi ke 59, jadi kipas masih stay idle. Nah, langsung naik ke 61, kipas sudah mulai berputar guys. Dan suhunya juga sudah mulai stuck di 61 ya. Jadi suhu tertinggi kisaran di 61 derajat Celcius. Jadi super adem, sangat adem, mantap juga guys ya. Oke. Untuk grafik tes 1, grafik tes 2 sudah berjalan dengan sangat mulus. Lanjut ke Firestack Basic Test. Di sini prosesor yang digunakan untuk rendering, jadi GPU akan cenderung idle atau standby ya. Ya mungkin di sini on screen display-nya tidak tampil. Tapi ya sudah tampil, GPU hanya load di 11%. GPU hanya load di 11%, temperatur sudah di 49 derajat Celcius ya. Untuk grafik card-nya sudah lewat, cepet banget guys untuk CPU testnya. Lanjut ke Firestack Combine Test nih yang bagian akhir. Kipas sudah stay idle ya, kipas sudah idle. Di Firestack Combine Test ini untuk seri 1050 Ti yang saya tes biasanya itu mencapai 14 fps, tapi untuk grafik card ini dia bisa di 13 fps ya. Jadi terpaut 1 fps. Oke, kita lihat di sini fps di 12 fps, 11 fps, 12 fps, 13 fps. Ya, dia menyentuh 13 fps. Sedangkan di 1050 Ti di 14 fps. Jadi terpaut 1 fps guys. Suhu 60 derajat Celcius untuk combine test terakhir, kipas nggak muter karena belum menyentuh 61 derajat Celcius ya, atau belum melewati 60 derajat Celcius. Oke, kita akan lihat di sini skornya. Grafik skor di 7200-an, fisik skor 7000,
Combine score 2500-an, dan untuk first text score-nya di 6099 dengan predikat good, average-nya 6086, jadi di atas rata-rata. Mantap untuk graphic card ini. Untuk Fire Strike 1 suhu tertinggi di 55 derajat Celcius ya. Untuk Fire Strike 2 suhu tertinggi di angka 61,5 derajat Celcius. Oke, mantap. Kita akan lihat di GPU set dan HP monitor di sini untuk pencapaian maksimalnya. Kita lihat sensor di score Higgs ya. Untuk GPU clock-nya di angka 1797 atau hampir 1800-an ya. Memory clock di 1752 dengan temperatur tertinggi di 61,8 derajat Celcius. Kalau dibulatkan ya di 62 derajat Celcius. Kemudian fan speed hanya 36% untuk full load. Di fan speednya di 1100 rpm full load. Untuk average di 4% dan idle tentunya 0% ya. Mantap jiwa. Kemudian untuk power draw ya. Power untuk graphic card ini maksimal di 73 watt, average di 44,6 watt, dan saat idle hanya butuh 35 watt ya. 35,4 watt guys. Mantap jiwa. Oke, overall untuk performa grafiknya benar-benar ciamik guys. Mantap jiwa, jos ya. Kencang banget untuk kelas 1050. G1 Gaming 2 GB DDR5 ini tertinggi di kelasnya, saya pastikan itu guys. Oke, kita akan lanjut tes grafik card berikutnya. Jangan lupa tinggalkan subscribe guys di channel ini supaya kita lebih semangat lagi untuk tes grafik card lainnya. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.